Kami akan melakukan perang ke surga. Mari kita perang. Apa perang? Gak usah. Dia melepas pahanya siapa? Pahanya betul kalau dia naik kuda. Takbirlah Nabi SAW di sini. Setelah takbir maka takbir ini pun sebagai apa? Sebagai komando untuk mulai peperangan. Maka peperangan terjadi bagi mereka. Ya, peperangan terjadi berkecamuk. Nah, bagi mereka di saat perang berkecamuk, subhanallah ini 50 orang pemanah ini itu sangat-sangat membantu. Ya, satu orang pemanah itu bisa melesatkan 10 anak panah. Mundur, bahkan Khalid bin Walid, ya, Khalid dari kejauhan dia masih belum berani maju karena dia tahu ini pasukan pemanah ini. Sehingga singkatnya mundurlah kaum kafir Quraisy. Mereka mundur ke arah bukit sana. Mereka mundur, ya ingin pulang. Kemudian mereka semua mundur, kaum kafir Quraisy. Maka disinilah terjadi, ya, terjadi sebuah ujian untuk kaum muslimin. Nah, yang di bawah ini, yang 50 orang ini mereka akhirnya apa? Memungut atau mengambil harta rampasan perang yang didapat oleh orang-orang Quraisy. Mereka meninggalkan pedang. Bagaimana asal-muasal kepercayaan? Asal-muasalnya ialah jadi ketika Nabi atau setelah Nabi tiba di Madinah ini, maka kiblat kaum muslimin masih ke arah Baitul Maqdis. Akhirnya apa? Orang-orang Yahudi berkata kepada kaum muslimin, lihat, orang-orang muslim mereka mengaku agama dari Allah SWT. Tapi lihat, mereka kiblatnya mengarah kepada kiblat kita. Nanti lambat laun, nanti mereka akan mengikuti agama kita. Kata orang Yahudi. Ada orang muslim dihina, diejek oleh orang Yahudi. Akan mendengar hal tersebut dari mereka. Akhirnya apa Nabi SAW sama berdoa. Apakah Allah SWT supaya dipindahkan kiblatnya menuju ya, yang hati dia condong kepada Ka'bah al-Musharrafah. Lalu singkatnya mereka, kaum muslimin ketika di Madinah ini mereka sholat menghadap Baitul Maqdis selama 14 sampai 16 bulan lamanya. Artinya setahun lebih kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat yang kami sebutkan tadi. Ya, turunlah ayat yang mana menjelaskan tentang perintah untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musharrafah atau Masjidil Haram. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW sedang berkunjung ke kampung Banu Salamah. Kemudian beliau menaikkan sholat zuhur. Riwayat mengatakan sholat asar. Beliau sedang sholat zuhur, sholat asar, maka dua rakaat pertamanya menghadap ke Baitul Maqdis dan dua rakaat berikutnya menghadap ke Ka'bah al-Musharrafah. Jadi berbalik berapa? 180 derajat dari utara ke selatan. Ya, itulah kenapa dinamakan dengan masjid kiblatan. Itulah kenapa dinamakan dengan masjid kiblatan. Karena setelah Nabi SAW sholat dan menghadap kedua kiblat. Maka setelah itu, sampai sekarang menunjukkan kita adalah Ka'bah al-Musharrafah atau Masjidil Haram yang ada di kawasan selatan Madinah, maka menghadap ke selatan. Kalau di Indonesia menghadap mana? Kalau di Indonesia menghadap mana? Ke barat. Ya, tetapi bagaimana? Kita singkatnya mengenai perpindahan kiblat atau sejarah singkatnya tentang masjid kiblatan atau masjid ke arah kiblat. Sejatinya juga sebenarnya bukan hanya masjid yang tadi dinamakan masjid kiblatan, bisa jadi juga masjid Nabawi atau masjid Kuba. Dan karena itu juga kiblatnya menghadap ke mana? Ke
di masjid ini, ya. Ini kawasan masjid sampai ke arah sana, kurang lebih sampai 5 kilo lalu ada sebelah parit. Sebelah parit. Kenapa dinamakan dengan Sabah Masjid? Jadi dulu ada 7 posko pengintaian. Ya, selain juga menjadi posko, ya juga menjadi tempat sholat juga untuk para sahabat yang sedang berjaga-jaga pada perang parit tersebut. Nah, kapan perang parit terjadi kan perang parit atau perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada tahun ke-5 Hijriah ada menyatakan perang Syawal, ada menyatakan perang Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah atau Syawal pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi singkatnya, setelah kaum musyrikin pulang dengan pahlawan mereka setelah perang Uhud tersebut, ternyata Nabi belum meninggal dunia. Nabi belum meninggal dunia. Kemudian di tahun keempat terjadi pengkhianatan dari orang-orang Yahudi. Di Madinah ini tinggal banyak orang Yahudi. Bagaimana pembahasan yang saya akan sholat. Tinggallah orang-orang Yahudi di Madinah ini. Kemudian setelah Nabi tiba di Madinah ini, maka terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi. Lalu di tahun keempatnya orang-orang Yahudi melanggar, ya, terkhianat terhadap perjanjian mereka dengan Nabi dan kaum muslimin. Maka akhirnya ada kaum muslimin, para orang Yahudi sebagian diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkhianatan mereka. Maka akhirnya orang-orang Yahudi ini akhirnya bersekongkol dengan orang-orang musyrikin Quraisy, beserta juga dengan Bani Ghatafan. Bani suku, jadi ada dari Arab dahulu ada Quraisy, ada Bani Ghatafan. Nah, mereka bersekongkol untuk menyerang kota Madinah. Berkumpullah berapa? Berkumpullah 10.000 kaum musyrikin Quraisy beserta sekutu-sekutunya. Makanya nama lainnya juga apa? Perang Ahzab. Ahzab itu ada sekutu. Ya. Nah, tadi lokasi masjid belakang bukit ini. Ini namanya Bukit Salah atau Sila. Nah, kemudian ada yang mengatakan akhirnya terkumpullah pasukan berapa tadi 10.000 dari kaum musyrikin Quraisy, dari Bani Ghatafan dan dari orang-orang Yahudi. Mereka bersekongkol atau bersekutu untuk menyerang kota Madinah. Maka kembalilah Nabi SAW mengajak kaum muslimin bermusyawarah, mengajak para sahabat. Sebenarnya beliau di Madinah ini, beliau tidak langsung ke area Nabawi yang sekarang. Beliau tinggal dulu di kampung Quba ini. Di kampung Quba ada hendak tinggal sebuah suku bernama suku Amr bin Auf. Suku Amr bin Auf maka tinggal di kampung Quba ini. Setibanya Nabi di kampung Quba, maka beliau membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Dalam hal masjid Nabi mengatakan, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah SWT, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga kelak. Itu mengenai keutamaan membangun masjid. Kemudian beliau mengatakan 4 hari namanya, dalam riwayat dikatakan 12 hari namanya beliau tinggal di kampung Quba ini. Setelah selesai membangun masjid Quba, jadi di dalamnya hanya dengan beberapa rumah, ya, seadanya seperti sekarang. Maka beliau meninggalkan kampung Quba menuju area Masjid Nabawi yang sekarang. Beliau meninggalkan kampung Quba di hari Jumat. Nah, di tengah perjalanan beliau mendapati waktu sholat Jumat. Maka beliau pun mendirikan sholat Jumat. Maka masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Al-Jumu'ah atau Masjid Jumat. Karena sekarang Rasulullah mengatakan mendirikan sholat Jumat. Itu ada antara Quba dan Masjid Nabawi yang sekarang. Kemudian apa keutamaan Masjid Nabawi? Jadi Masjid Quba ini memiliki keutamaan. Ya, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ajru umrah." Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, kemudian dia menunjuki peninggalan Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya, maka baginya pahala umrah.
Ya, kembali apa? Keutamaan apa? Kita mendapatkan pahala umrah dengan kita sholat di sana dan didahulukan dengan duduk terlebih dahulu dari tempat tinggal kita. Wah, kok saya batal? Tidak ada masalah. Ya, kalau ada yang tidak batal, maka tinggal dari duduk kembali kemudian sholat di atas kita. Lalu ada pertanyaan misalkan sholat apa? Sholat apa yang bisa kita lakukan? Maka tergantung waktunya. Kalau waktunya ada waktu sholat fardu, sholat wajib atau sholat wajib. Nah, kalau sekarang waktu sholat duha, maka kita melakukan sholat duha. Sedangkan nanti pada berjalan maka dalam masjid nanti kita akan sholat duha. Ya, sedangkan mulai 4 rakaat maka dipersilahkan. Waktu kita tidak lama di tempat ini, yang lebih sekitar 15 sampai 20 menit saja, bisa cukup untuk sholat saja. Kemudian baru kita kembali ke bus kita yang kedua. Kelas di Sari. Ada acara lain? Iya. Foto kono kan. Gue foto kono kayak gelem kan. Kotaan kayak lo. Kotaan gitu lo. Itu juga apa nih? Kormane apa nih? Nah, kini kormane ini presiden. Ya wis. Kotaane kae sing terkenal. Kotaane lho. Nah, Kotaan ireng ae. kotaan ireng niku sing terkenal. Mistake bayi. Iya. Fotonya dari mana? Kelihatan kan? Ketigen. Setelah sholat. Karena gak susah ngumpulinnya kalau setelah sholat. Tak upload di YouTube man.
Stop dari satu lagi Pak. Ini itu lombar satu yang lombar itu ya. Nah. Sana tuh loh, sana tuh loh. Apa mas yang menjaga dulu? Ya tadi kamu nyasar ya. Kamu mbak? Mau ya aku udah ketemu. Sini dulu. Hindi masalah dulu.
wajib. Wajib. Sekolah lah wajib. Betul. Betul. Boleh dicoba langsung ya. Kurmanya boleh dicoba langsung. Silakan. Dicoba kurmanya yang ada dulu boleh silakan. Coba halal boleh nggak apa-apa. Aju apa pak? Boleh ya. Coba ya. Vi. Anak berapa ya? Ini ada yang packingan 3 kilo Berapa real? Ini 1 kilo 50. Ini ada yang packingan 3 kilonya 100 real. Bisa dicek di sana. Testernya silakan. Ini 3 kilo nih 100 real. Podo neng Indonesia. Podo neng Indonesia 3 kilo 100 real. 400. Sekilo nih 175. Apa sah? Asbay. Persis ini. Ya 180. Saya spesial 5.000 dengan Indonesia. Jenengan pengen apa? Pengen ora? Takok pengen apa? Kok tak bayar ya? Kok bisa Indonesia kabeh? Bisa bahasa Indonesia kabeh untuk apa? Nah, ngono.